Assalamualaikum, hai Arabiyun, kembali. Akademik itu adalah hal yang wajib sebetulnya ya bagi orang. Tapi untuk mengambil manfaat-manfaat dari organisasi itu sendiri, bahasa Arab karena nada itu adalah masuk di jurusan bahasa Arab. Bisa ngomong gitu kan, gitu kan aneh, gitu kan. Berguna banget lah organisasi juga, pengembangan diri juga, pendewasaan, manajemen. Assalamualaikum, hai Arabiyun, kembali lagi di Creative Entertainment Kemaba, edisi Kemaba Talk. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang akademisi dan organisator. Beliau ini sangat aktif organisasi, tapi tetap bisa lulus cepat di perkuliahan loh Arabiyun. Nah, jadi sekarang kita udah bareng Pak Aldi. Hai. Assalamualaikum. Pak Aldi, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat nada. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Ini manggilnya gimana nih, Ustadz atau Pak Aldi? Apa ya? Saya pengen dia manggilnya Akang gitu kan. Akang. Biar lebih muda ya. Panggil Kang Aldi aja ya supaya lebih akrab gitu. Akang aja lah. Iya nih. Ustadz nih kan aku Ustadz pernah atau Akang? iya benar Akang. Iya, Akang. Jadi aku kan udah pernah denger nih cerita Kang Aldi waktu daurah asasiyah nih. Nah Ustadz ini Ustadz lagi Akang ini kan aktif organisasi nih sampai jadi ketua organisasi juga. Tapi bisa lulus cepat di perkuliahan. Nah cerita ini menarik banget soalnya aku sering dengar statement dari mahasiswa itu kalau misalnya organisator lulus lambat itu karena dia ngurus organisasi. Nah, Ustadz sebagai akademisi dan organisator gimana pendapat atas statement tersebut? Iya, sebelumnya saya sepertinya sudah memberikan hal ini di beberapa pematerian terkait kemahasiswaan ya, bagaimana cara manajemen waktu antara organisasi dan akademik. Perlu teman-teman ketahui bahwa akademik itu adalah hal yang wajib sebetulnya ya bagi mahasiswa apapun itu, karena kita masuk kampus tujuan kita adalah lulus, maka kalau tujuannya lulus, akademik itu adalah hal yang wajib dan prioritas utama bagi mahasiswa. Sedangkan organisasi itu hal yang secara hukum agama, kalau kita analogikan dengan hukum agama itu sunnah. Jadi siapapun bagi mahasiswa yang ingin masuk organisasi silahkan, tidak pun tidak apa-apa ya. Namun ada beberapa pembelajaran di organisasi itu yang memang tidak ada di kelas. Itu kan contohnya pendewasaan, mengatur waktu, kemudian relasi, kemudian apa lagi ya, banyak sebetulnya yang memang tidak diajarkan di kelas sebagai mahasiswa ya. Jadi untuk mengatur waktu antara akademisi dan organisasi itu harus dikuasai oleh seorang mahasiswa agar kita lulus cepat dan kita bisa mengikuti organisasi. Yang harus dilakukan adalah kita harus kuasai ilmu perkuliahan atau jurusan yang kita masuki gitu. Misalnya nada masuk ke bahasa Arab nih. Nah, kemudian ingin ikut organisasi, kemudian ingin lulus cepat juga. Makanya nada yang harus pertama kali dilakukan adalah menguasai bahasa Arab dulu gitu. Kalau tidak menguasai bahasa Arab, sulit juga nanti gitu kan lulusnya gitu kan. Jadi mau organisasi atau tidak, tetap tidak menguasai bahasa Arab sulit juga lulus, kecuali dia orangnya rajin banget gitu kan, kecuali orangnya rajin. Jadi itu yang harus diketahui oleh mahasiswa bahwa akademik dan organisasi itu bukan hal yang pilihan, bukan pilihan itu. Organisasi itu sunnah, akademik itu wajib bagi seorang mahasiswa. Karena apapun itu bayaran, baik itu beasiswa, baik itu orang tua kan dibayar sama orang lain, bukan kewajiban, kecuali dia bayar sendiri gitu kan. Dia bayar sendiri. Biasanya di negeri itu kebanyakan dibayari oleh, kalau tidak orang tua ya di beasiswa gitu kan. Jadi organisasi itu sunnah, akademik itu wajib gitu berdampingan kan. Gitu ya, berdampingan gitu, bukan pilihan itu tuh. Kalau pilihan ya kita harus milih antara satu, kita harus prioritaskan. Tapi kan ini prioritas utama itu adalah akademik, bukan organisasi. Nah, kalau saya secara pribadi ya sedikit menguasai bahasa Arab karena dasarnya dari pesantren gitu kan. Dasarnya dari pesantren. Ketika masuk organisasi bukan menjadi pelampiasan saya karena saya tidak bisa bahasa Arab, tapi untuk mengambil manfaat-manfaat dari organisasi itu sendiri gitu kan. Contohnya pendewasaan gitu kan, relasi, kemudian banyak teman gitu kan, kemudian banyak hal-hal yang memang tidak ada di perkuliahan seperti itu gitu kan. Jadi nada kalau misalnya pengen jadi organisasi, nada kan udah jadi organisatoris nih gitu kan. Kalau pengen lulus tetap yang harus dilakukan itu adalah menguasai bahasa Arab, karena nada itu adalah masuk di jurusan bahasa Arab gitu kan. Jadi intinya mah banyak juga sebetulnya mah orang-orang yang masuk ke organisasi itu karena pelampiasan dia tidak bisa bahasa Arab gitu kan. Jadi ketika dia masuk organisasi kemudian
akademiknya terbengkalai gitu. Nah, itu jangan dilakukan gitu sama mahasiswa kita gitu, khususnya di bahasa Arab gitu. Jangan sampai hal itu terjadi. Ada banyak contoh-contoh yang lain lah, seperti itu. Ya itu mungkin. Jadi kemarin tuh kan daurah asasian ya, Ustaz. Terus ada mahasiswa baru yang ngajak ta'aruf, kenalan ke saya. Terus ada yang nanya gini, "Teh, kenapa sih mau masuk organisasi? Terus ngapain aja sih di organisasi?" Jadi sebenarnya organisasi itu penting nggak sih Ustaz, di perkuliahan gitu? Penting, sangat penting pastinya kan. Tadi kan manfaat organisasi itu kita sebagai pendewasaan kita. Saya dulu orangnya kalau nada tahu ya, kalau nada pengen tahu, pendiam. Saya malu, saya takut ketika berbicara di depan orang. Namun ketika masuk organisasi, secara perlahan saya bisa berorasi, bisa berbicara di depan orang. Nah, itu hal-hal yang memang tidak ada di perkuliahan sebetulnya. Manfaatnya sangat banyak sekali. Apalagi relasi itu untuk kita ke depannya kan. Di kuliahan itu kan kita hanya belajar, menyelesaikan tugas, kemudian absen gitu kan. Kalau di organisasi itu tidak ada kan. Di perkuliahan kamu harus dewasa, tidak, kamu harus bisa ngomong. Kadang presentasi kita di kuliah itu kita bisa bicara itu karena kita ikut organisasi gitu. Jadi organisasi itu sangat penting untuk pertama public speaking gitu kan, itu yang pertama. Kedua relasi, ketiga pertemanan lebih banyak gitu kan. Kita bisa memanage waktu. Kalau orang yang ikut organisasi dengan baik dan benar itu bisa memanage waktu antara akademik dan organisasi. Walaupun secara akademik misalnya dia tidak mempunyai dasar, tapi karena dia bisa memanage waktu, kapan waktunya belajar, kapan waktunya dia rapat, kapan waktunya dia kumpul dengan teman-teman ngomongin organisasi, kapan waktunya dia kerja kelompok dengan akademik, itu sangat memungkinkan bagi mahasiswa yang memang bisa memanage waktu gitu kan, bisa memanage waktu itu gitu. Jadi bukan alasan ketika dia telat lulus karena organisasi, itu bukan alasan, bukan alasan itu ya. Jadi sangat penting organisasi menurut saya, karena tidak ada beberapa hal yang tidak diajarkan di perkuliahan, di akademik khususnya. Nah, ngomongin manajemen waktu nih, ada nggak tips tersendiri dari Ustadz gitu untuk manajemen supaya organisasi dan akademik itu seimbang gitu, Ustadz? Sebetulnya manajemen waktu itu bagaimana orangnya. Cuman saya mempunyai pengaturan atau manajemen waktu yang saya buat ini. Ini contohnya pengalaman pribadi. Dulu ketika saya kuliah itu angkatan saya khususnya ya gitu kan, ketika angkatan saya memimpin di Kemaba gitu kan, kita selalu bilang bahwa jangan sampai ketika kita rapat mengganggu akademik kita. Jadi akademik itu tidak boleh diganggu gitu kan. Karena di luar, akademiknya yang wajib. Iya, yang wajib gitu kan. Jadi saya sangat marah ketika jadi divisi Jamiah, tiba-tiba ada rapat di BEM, misalnya di himpunan di Kemaba, mengganggu perkuliahan. Nah, itu saya sangat marah gitu. Teman-teman saya pun sangat mengerti itu gitu. Jadi kan jangan sampai ada rapat-rapat organisasi itu mengganggu akademik gitu kan. Itu manajemen waktu pertama. Yang kedua, kita harus punya waktu luang sekitar 4 atau 5 jam dalam satu hari. Satu hari itu kan 24 jam. Satu hari itu kan 24 jam. Banyak sekali. Minimal 3 jam lah kita murojaah materi-materi yang sudah disampaikan di kampus, itu sangat cukup. 3 jam itu sangat cukup. Dengan 3 jam itu kemudian kita ilmunya nempel, kita murojaah, mengulang kembali. Sisanya kita mau rapat silahkan. Kan lebih banyak waktu organisasi dibandingkan akademik kan. Padahal waktu 3 jam itu sangat bermanfaat gitu. Jadi luangkan satu hari itu waktu minimal 3 jam untuk murojaah akademik gitu kan. Jangan sampai itu ada yang mengganggu. Kalau yang mengganggu berarti itu sudah di luar prinsip dia gitu kan. Ini mah pengalaman saya gitu. Jadi satu hari itu 24 jam, luangkan waktu minimal 3 jam untuk murojaah akademik gitu kan. Di samping akademiknya dapat sebagai kewajiban kita, di samping kita juga bisa rapat gitu kan. Waktu banyak misalnya. Memang sih alur hidup seorang itu berbeda. Kadang ada yang bangunnya siang ya, kadang ada yang bangunnya malam gitu kan. Dulu saya memanfaatkan waktu saya itu ketika perkuliahan itu selalu belajar itu pagi-pagi banget, subuh itu karena waktu yang menurut saya itu sangat efektif untuk kita murojaah kembali gitu kan. Kalau saya bilang bisa jadi kita belajar 1 jam di antara jam 4 sampai jam 5 atau jam 3 sampai jam 4 itu sama seperti kita belajar di siang hari itu 3 jam. Jadi waktu 1 jam di pagi hari itu sama dengan waktu kita belajar di siang hari 3 jam. Jadi itu kan bisa mengefektifkan waktu gitu kan. 1 jam itu yang harusnya 3 jam jadi 1 jam. Karena otak kita masih fresh, baru bangun tidur, kemudian
cuci muka, wudhu dan yang lainnya itu lebih fresh dibandingkan kita belajar pada siang hari kan. Nada juga pastilah ngantuk Ustaz kalau siang mah. Pasti siang, jangankan offline, online aja off cam kan, gitu kan, off cam bisa jadi tidur, gitu kan, seperti itu ya. Jadi nih mahasiswa, saya tahu kalau kalian off cam itu pasti tidur, kalau nggak tidur ya makan, gitu kan, seperti itu. Jadi banyak sekali kelonggaran waktu bagi mahasiswa sekarang untuk berbohong sebetulnya ya. Wah, oke, maaf izin sinyal jelek. Ya, sinyal alasannya pasti sinyal gitu. Tapi bisa ngomong gitu kan. Gitu kan aneh gitu kan. Kayak gitu. Bahkan orang-orang yang sinyalnya jelek itu biasanya ketika saya misalnya contoh misalnya, nada kaulan hadir di berarti sinyal kan jelek gitu kan. Tapi kan nada kaulan lama kemudian tiba-tiba dia on cam on mic, Ustadz Afwan sinyalnya jelek, lancar. Itu sinyalnya lancar kan gitu. Jadi ketahuan lah gitu kan, mahasiswa itu ketika kuliah itu pun offline. Kalau online kan pasti di kelas itu ya kan, tuh kelas kalau jam 1 jam 2 itu. Jadi memaksimalkan waktu di pagi hari itu sangat efektif dibandingkan siang hari. Jadi banyak waktu, bahkan banyak waktu, meluangkan waktu itu untuk organisasi sebetulnya. Bisa meluangkan waktu dibandingkan untuk akademik lah. Saya berikan solusi 3 jam aja sehari, itu cukup banget. Bahkan tugas aja nggak sampai 3 jam. Ya, tugas aja 3, jangan tugas sudah selesai belum? Udah, lihat dong, kan kayak gitu mahasiswa mah. Lihat dong, udah melihat sama lagi. Nggak parafrase gitu kan? Tidak betul. Tidak diulang kembali. Oh, ya kalaupun mau nyontek ya, nyontek yang elegan lah gitu kan, tapi jangan nyontek gitu kan. Jangan nyontek, harus buatan sendiri minimal. Tetap harus musyawarah dengan teman-teman yang bisa bahasa Arab. Nah, tadi kan ada kasus ketika lagi kuliah tuh ada rapat organisasi nih. Ketika dihadapkan dengan hal itu, bagaimana cara Ustadz menghadapinya Ustadz? Nah, dan pas kondisi itu tuh Ustadz tuh sangat dibutuhkan perannya di organisasi. Kalau yang namanya akademik, kemudian diganggu dengan rapat BEM, kita harus punya prinsip jangan diganggu. Gimana pun itu, kecuali memang benar-benar saya dipanggil sama dosen lain gitu kan. Kemudian benar-benar waktu itu, tapi saya tidak mungkin ketika ada rapat kemudian tiba-tiba dia ganggu akademik, it's not urgent gitu kan, nggak terlalu penting gitu kan, bisa nanti lagi gitu, waktu kan banyak gitu kan. Tidak mungkin kan, kecuali kita misalnya satu hari kita 5 mata kuliah, nggak mungkin satu hari itu 5 mata kuliah ketika offline, nggak mungkin itu. Pasti satu hari itu maksimal 3 mata kuliah. 3 mata kuliah dari pagi sampai siang itu ada waktu pasti 8.40 atau 10.20, sore pasti kosong. Itu kan sore bisa buat rapat. Kalau online apalagi online, gitu kan, bisa malam-malam, subuh gak bisa gitu kan. Jadi nggak ada alasan untuk mengganggu akademik gitu kan. Nah, yang terpenting itu adalah satu organisasi tersebut, misalnya kita ambil ke maba contohnya, punya prinsip bahwa akademik itu jangan diganggu di luar organisasi. Gitu kan. Jadi tolak aja gitu ya, tolak saja, karena akademik itu hal yang wajib. Nah, terakhir nih Ustadz nih, gimana cara menjaga sebentar nih. Gimana cara menjaga profesionalitas di organisasi tapi berprestasi juga di akademik? Pertama harus punya prinsip ya, bahwa akademik itu hal yang wajib, itu pertama. Yang kedua, kuasai bahasa Arab pastikan. Karena prestasi itu kan tidak mungkin tidak diimbangi dengan kemampuan kita menguasai bahasa Arab, contohnya di jurusan bahasa Arab lah gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga memang harus giat berlatih gitu. Untuk berprestasi itu harus giat berlatih, harus giat bermurojaah, karena kalau tidak dilatih akan sulit gitu kan. Nada misalnya ingin ikut lomba baca berita gitu kan, kemudian nada tidak berlatih kan nggak akan juara, nggak mungkin, kecuali nada pinter banget, cerdas gitu kan. Nah, tapi itu harus giat-giat. Ini 3 hal yang tersebut gitu, yang harus dikuasai oleh mahasiswa gitu kan. Harus giat berlatih, harus punya prinsip, kemudian menguasai bidang ilmu yang ditekuni, contohnya di bahasa Arab. Ketiga, harus banyak-banyak murojaah atau mumarosah. Keempat, kuasai bidang prestasi apa yang ingin dia geluti gitu kan. Misalnya di debat, dia harus banyak baca dong. Misalnya dia ingin berprestasi di bidang baca berita bahasa Arab, dia harus lihat dong baca berita orang Arab itu bagaimana. Kalau nggak lihat, hanya pintar bahasa Arab saja nggak bisa kan, ada intonasi, ada gimmick kan, yang lain-lain. Jadi harus berlatih, banyak berlatih gitu kan. Yang terpenting prinsip itu harus dipegang agar berprestasi itu kayak gitu. Ya, Masya Allah, keren banget nih teman-teman. Jadi bagi mahasiswa yang masih ragu masuk organisasi atau jangan ya, karena mau fokus di
akademik itu salah banget ya, karena organisasi dan akademik itu suatu hal yang berdampingan ya Ustaz. Jadi satu bukan wajib, pilihan. satu sunnah. Jadi bukan pilihan. Saya pribadi juga nih ketika masuk, apalagi nih mahasiswa online ya Ustaz, banyak Mahasiswa banget online ya iya namanya. mahasiswa online. Jadi kalau misalnya kuliah doang nih nggak akan mungkin kenal sama Kati, nggak akan mungkin kenal sama Ustadz juga gitu, ketemu di kampus, terus kayak banyak kegiatan organisasi itu, ketemu sama teman-teman, ketemu sama kakak tingkat itu dari acara organisasi. Kalau kuliah doang paling depan laptop doang, ngerjain tugas doang. Jadi berguna banget lah organisasi juga, pengembangan diri juga, pendewasaan, manajemen waktu tadi yang udah disampaikan juga sama Kang Aldi. Nah jadi sebelum ditutup nih Kang, ada nggak motivasi atau quotes dari Kang Aldi untuk mahasiswa-mahasiswa di rumah? Mahasiswa ya, quote-nya apa ya? Yang terpenting itu adalah niat. Ya, niat yang terpenting. Saya ambil kata saja ya, jangan quote, karena saya tidak bisa untuk membuat kata-kata yang gombal lah gitu kan. Pertama niat ya, niatkan bahwa kalian masuk ke universitas itu untuk lulus, itu untuk lulus, karena tujuan akhir kan lulus gitu kan. Yang kedua minta doa orang tua, minta doa orang tua agar kuliahnya lancar. Yang ketiga ya, ini yang ketiga saya masukkan, ikutlah organisasi, karena ada beberapa di organisasi itu. Bukan yang ketiga itu adalah mempunyai prinsip bahwa akademik itu adalah prioritas utama. Yang keempat ikut organisasi, karena di organisasi itu adalah banyak hal-hal yang memang tidak dipelajari oleh di akademik gitu, di perkuliahan gitu kan, di kemahasiswaan. Jadi kalau ikut organisasi bisa jadi orang pendiam bisa jadi bisa bicara di depan orang gitu kan, kayak gitu ya. Nada misalnya pendiam tiba-tiba bisa jadi pembawa acara saya kan gitu, bisa mewawancari saya kan gitu. Jadi itu 4 hal yang memang harus dimiliki oleh mahasiswa: niat, doa orang tua, kemudian prioritaskan utama itu adalah kuliahan atau akademik, ketiga ya ikut organisasi, karena organisasi itu sangat penting untuk pendewasaan dan manajemen waktu gitu kan, seperti itu. Relasi juga sangat penting gitu, seperti itu. Wah, senang banget aku bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Aldi. Keren banget omongan-omongan tadi semuanya, manajemen waktu, mengenai organisasi, semuanya banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil. Semoga teman-teman di rumah juga banyak ini ya manfaatnya yang bisa diterapkan juga di kehidupan perkuliahan dan organisasi. Makasih Ustadz udah mau ngobrol-ngobrol sama aku di sini. Semoga Ustadz sehat-sehat terus. Amin. Sama doa yang sama buat Nada. Amin. Terima kasih. Bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk di like videonya, terus komen juga untuk podcast selanjutnya atau konten-konten selanjutnya harus ngisi apa. Dan jangan lupa juga untuk di share, karena videonya bermanfaat banget nih teman-teman. Sayang banget kalau teman-teman kalian gak nonton. Jadi di share juga videonya sebanyak-banyaknya, boleh ke grup angkatan, ke grup organisasi, pokoknya di share. Nah segitu dulu dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Warahmatullahi wabarakatuh.